Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Titah Misteri. Kali ini yang kami akan bawakan adalah sebuah kisah nyata yang dituturkan oleh salah seorang teman kami bernama Wiwit. Mari kita mulai. Sulawesi Tengah, Agustus 2001. Toili siang itu cukup panas, tapi aku sudah terlanjur berjanji akan mengantar Ari ke suatu tempat. Toili adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Ini adalah kecamatan baru yang pemekarannya terjadi beberapa tahun yang lalu. Sebagian besar penduduk di kecamatan ini adalah para transmigran. Orang Jawa, Sunda, Lombok, dan Bali dari tahun 70-an ada di sini lewat program transmigrasi. Mereka hidup berbaur dan berdampingan dengan suku-suku lain, termasuk beberapa suku lokal asli. Setahuku, mereka semua sangat ramah. Yang kurasakan, kecamatan ini seperti miniatur Indonesia. Aku baru berada di Toili sekitar 4 atau 5 bulan ketika itu. Aku adalah putra asli Kediri yang kebetulan bekerja di sebuah BUMN dan penempatanku di sana. Kebetulan di sekitar tempat tinggalku jarang sekali ada orang Kediri. Rata-rata para transmigran suku Jawa berasal dari kabupaten-kabupaten lain. Yang paling banyak setauku adalah Tulungagung dan Banyuwangi. Keduanya adalah kabupaten di Jawa Timur. Kalaupun ada orang Kediri, hanya beberapa orang dan mereka datang bukan sebagai transmigran, tetapi sebagai perantau di luar program transmigrasi yang memang dijalankan pemerintah ketika itu. Orang tua Ari adalah orang asli Kediri. Itu salah satu alasan kuat kenapa aku begitu akrab dengan mereka. Ari adalah anak tertua dari 2 bersaudara dan karena umurnya sekitar 3 tahun di bawahku, aku menganggapnya sebagai seorang adik. Kemarin, Ari datang ke tempat kosku dan meminta bantuan untuk mengantarku ke suatu tempat. "Mas, besok antar aku ya ke Batui," ucap Ari. Batui adalah kecamatan sebelah yang berjarak sekitar 40 km dari situ. Ketika awal aku datang ke Sulawesi, salah satu yang cukup mengejutkanku adalah jarak antar kecamatan, antar desa, bahkan antar kampung banyak yang jauh. Tapi lama-lama aku terbiasa dengan hal itu. Ari ketika itu tidak mempunyai sepeda motor, dan kemudian kita sepakat akan berangkat ke Batui menggunakan sepeda motorku. Singkat cerita, siang itu kami berangkat ke Batui. Aku sempat bertanya tentang di mana posisi rumah yang mau dituju. Dan dengan mengejutkan, Ari menjawab, "Aku juga gak tahu, Mas." "Loh, terus gimana?" sautku kaget. "Aku cuma dapat informasi dari teman kalau rumah bapak itu di dekat kantor camat. Sampai di sana nanti kutanya lagi," jawab Ari. Dari kemarin aku menanyakan ke Ari rumah siapa yang akan kami tuju dan untuk keperluan apa. Tapi dia hanya menjawab bahwa dia mau ke rumah orang pintar dan keperluannya nanti di sana saja dijelaskan. Singkat cerita, setelah sekitar 1 jam perjalanan dan sempat 2 kali bertanya ke penduduk sekitar, kami pun sampai ke rumah seorang yang ternyata bernama Pak Kasim. Entah siapa nama aslinya, tapi semua orang yang tadi kami temui menyebutnya Pak Kasim. Rumah itu berwarna putih tanpa ada apapun yang aneh atau terlalu menarik. Pendek kata, rumah itu sangat biasa, dengan ukurannya yang kuduga sekitar 6 kali 8 meter. Bentuknya benar-benar kotak tanpa ada variasi bangunan yang macam-macam. Kami berhenti di bawah pohon mangga yang cukup rindang yang berdiri di depan rumah itu. Ari kemudian mengajak aku masuk, tapi aku merasa lebih nyaman duduk sambil merokok di sebuah kursi panjang di bawah pohon mangga itu. Toh bukan aku yang berurusan, pikirku. Kecuali kalau nanti di sana ternyata agak lemah, aku juga akan ikut masuk. Ari terlihat mengetuk pintu yang juga berwarna putih itu sambil mengucapkan salam. Terdengar jawaban salam dari dalam dan ini yang mengejutkanku. Sesaat setelah membuka pintu, sang bapak langsung menunjuk Ari dan mengatakan, "Kamu orang Kediri." Rokok yang baru kunyalakan hampir terjatuh karena keterkejutanku. Mendengar kata Kediri di sana entah kenapa terasa sangat spesial.
dan otakku langsung berusaha mencari-cari kenapa kalimat itu yang langsung diucapkan bapak itu pertama kali. Dengan rasa penasaran, aku perlahan melangkah masuk dan juga mengucapkan salam. Aku pun disambutnya dengan ramah dan dipersilahkan duduk. Sesaat sebelum mempersilahkan duduk, bapak itu mengulangi hal yang sama kepadaku. "Kamu juga orang Kediri," ucapnya sambil menunjuk ke arahku. Rasa penasaranku semakin memuncak dan Ari kemudian mengawali pembicaraan. Ternyata benar, bapak itulah yang bernama Pak Kasim. Logatnya sangat kental ala penduduk lokal di situ. Tidak ada kesan sama sekali bahwa dia orang Jawa, bahkan dia mengaku tidak bisa berbahasa Jawa. Di tengah pembicaraan awal dan ringan itu, rasa ingin tahuku tak bisa kubendung, dan akhirnya aku memutuskan untuk bersuara. Maaf Pak Kasim, boleh saya bertanya?" ucapku dengan berusaha sesopan mungkin. "Kok Bapak bisa tahu Ari dan saya orang Kediri?" lanjutku. "Saya bukan orang hebat Mas," kata Pak Kasim sambil sesaat kemudian menyalakan batang rokok yang dari tadi dipegangnya. Sempat hening beberapa saat, Pak Kasim terlihat menghela nafas yang agak berat dan panjang. "Saya pernah sakit selama sekitar 23 bulan. Saya hanya bisa terbaring dan gak bisa kemana-mana. Bahkan makan pun harus disuapi istri." Pak Kasim memulai ceritanya yang aku yakin akan sangat menarik. "Sudah berobat kemana-mana tapi gak sembuh. Selama sakit itu saya 4 kali mimpi didatangi seorang resi berbaju putih dengan jenggot dan rambut putih juga. Orang yang sama yang datang ke mimpi itu. Dia mengaku seorang resi dari kerajaan Kadiri." Di titik ini mulai terasa nyambung dengan tebakannya tadi bahwa kami berdua orang Kediri. Sejak saat itu saya bisa tahu kalau ada orang Kediri. Tapi hanya Kediri ya, saya nggak bisa mengenali kalau ada orang Jawa tapi dari daerah lain. Cukup mengejutkan cerita Pak Kasim. Seumur hidupku, walaupun sering mendengar cerita-cerita berbau mistik dan kisah-kisah tentang orang pintar atau dukun, baru kali ini aku mendengar model cerita seperti ini. Aku kemudian teringat cerita beberapa orang di situ bahwa dulu ada kerajaan dan konon kerajaan itu dulunya adalah jajahan atau bagian dari wilayah kekuasaan kerajaan Kadiri. Mungkin menjadi wajar kalau dalam beberapa hal ada hubungan kerajaan di situ dengan kerajaan Kadiri atau Kediri. Berarti kalau misalnya orang Surabaya atau Semarang, maaf, Bapak nggak bisa tahu? Tanyaku masih dengan rasa penasaran. "Ya betul," jawab Pak Kasim mantap. "Mas berdua kan dari Toili. Saya juga beberapa kali ke sana karena ada keperluan. Kalau di pasar, saya bisa merasakan di antara semua orang Jawa yang ada di situ, yang mana yang orang Kediri. Kalau yang lain pandangan saya gelap Mas," tambah Pak Kasim lagi. Sangat menarik menurutku. Ada kemampuan penerawangan gaib tapi seperti hanya terlokalisir hanya daerah tertentu. Dan sekali lagi, ini benar-benar baru bagiku. Berkali-kali kami berdua manggut-manggut mendengar penjelasan Pak Kasim. Aku kemudian teringat tentang istilah dukun tiban, yaitu orang pintar yang tidak pernah belajar tentang perdukunan tapi tiba-tiba punya kemampuan seperti itu setelah mengalami satu kejadian aneh atau gaib, biasanya lewat mimpi. Ari melanjutkan berbincang dengan Pak Kasim dan kemudian mengatakan padaku bahwa dia ingin mengajak Pak Kasim ke kamar ke belakang. Aku hanya mengangguk sambil berpikir bahwa mungkin Ari akan konsultasi tentang sesuatu yang terlalu pribadi sehingga aku tidak perlu tahu. Pak Kasim belum terlalu tua. Perkiraanku ketika itu umurnya sekitar 50 tahun atau lebih sedikit. Terlihat badannya masih sangat sehat dan bugar. Lagi-lagi anganku kembali ke cerita Pak Kasim tadi. Didatangi oleh resi dari kerajaan Kadiri 4 kali selama 23 bulan masa sakitnya. Ingatanku kemudian menangkap saat-saat ketika beberapa orang mengatakan dulunya kerajaan di situ yang namanya Kerajaan Banggai ada hubungan dengan kerajaan Kadiri. Di titik ini, aku tiba-tiba merasa beruntung terlahir sebagai orang Kediri. Menurut Pak Kasim, dia benar-benar bisa melihat kalau ada orang-orang yang di darahnya mengalir darah Kediri. "Mas, kesini Mas." Tiba-tiba terdengar suara itu. Aku berusaha mencari-cari kemungkinan asal suara itu. Tapi kemudian kalimat itu terdengar lagi. Kali ini jauh lebih kuat. "Mas, kesini Mas." Aku sadar dan yakin
itu adalah suara Pak Kasim yang memanggilku. Aku segera bergegas menuju kamar belakang yang hanya ditutup dengan tirai putih yang sudah agak lusuh. Di sini, mataku terbelalak. Ari sedang meronta dan Pak Kasim terlihat berusaha menahan dengan kedua tangannya. Spontan aku berusaha membantu menahan Ari. Wajah Ari terlihat pucat dan kedua matanya seketika memerah. Mulutnya terlihat komat kamit meracau tidak jelas. Dan kemudian dengan sebuah hentakan yang mengejutkan dia berteriak, "Aku akan menghabisimu! Aku akan menghabisimu!" Suara Ari terdengar sangat berbeda. Parau, serak berat dan sangat jelas itu bukan suara aslinya. Kata-kata itu entah ditujukan kepada siapa, karena tatapan Ari terlihat liar dan tidak terfokus ke siapapun. Pak Kasim terlihat cukup tenang sambil komat kamit seperti membaca sesuatu. Aku, di tengah ketakutan, berusaha memperkuat cengkeraman kedua tanganku untuk menahan Ari dan juga berusaha melafalkan semua doa yang aku ingat. "Aku akan menghabisimu." Suara itu terdengar makin melemah dan kemudian Ari terlihat menangis terseduh. Pak Kasim menepuk-nepuk ringan pipinya dan tiba-tiba Ari seperti terlihat kaget dan sangat marah. "Aku akan menghabisimu." Kali ini suaranya melengking dan meninggi. Wajahnya semakin memerah darah dan lidahnya menjulur-julur liar. Wajah Ari benar-benar mengerikan kali ini. Ari dan Pak Kasim kemudian tiba-tiba terlibat dalam adegan saling tatap. Mereka seperti berkomunikasi dan sesaat kemudian Pak Kasim memukul keras pipi Ari dan Ari pun seperti tak sadar dan badannya melemas. Pak Kasim kemudian menepuk-nepuk ringan lagi pipi Ari dan Ari terbangun dengan wajah yang sangat pucat dan terlihat kelelahan. Pak Kasim kemudian memberikan isyarat padaku untuk mengambilkan segelas air putih untuk Ari. Sesaat kemudian ada suara angin aneh di jendela. Seperti ada sesuatu yang baru saja melesat keluar dari kamar. Entah itu apa. Aku dan Pak Kasim kemudian membantu Ari duduk. Setelah minum segelas air, Ari menggeleng-geleng ringan seperti berusaha mengurangi rasa pusing. "Yang penting sampean tenang dulu," kata Pak Kasim yang kemudian memberi isyarat kepadaku untuk membantu Ari berdiri dan menuntunnya ke ruang tamu. Setelah terasa makin tenang, Ari kemudian bercerita. Ada seorang wanita tua yang tiba-tiba melompat di punggungnya. Katanya, dia merasa menggendong sesuatu yang sangat berat. Dia menggoncang-goncang punggungku sangat kuat, lalu aku seperti hilang kesadaran. Lanjut Ari yang kemudian disela oleh Pak Kasim. "Ya, dan itulah dia masuk ke tubuh sampean." Ari melanjutkan cerita dengan kondisi yang terlihat jelas sangat letih dan ketakutan. Beberapa kali suaranya terdengar bergetar. Katanya dia merasakan sang wanita tua itu berusaha mencekiknya dan dengan menunjuk-nunjuk ke arahnya, berkali-kali mengulangi kalimat yang sama, "Aku akan menghabisimu." Pak Kasim kemudian menjelaskan bahwa memang ada nenek gaib yang memaksa masuk ke tubuh Ari dan berusaha mencelakainya. Lalu, dia berusaha menenangkan Ari dan meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja, sambil menyarankan untuk memperbanyak ibadah dan berdoa. "Ibunya Mas Ari orang Kediri juga kan?" tanya Pak Kasim yang dijawab Ari dengan anggukan sopan. "Iya Pak." "Saya kan tadi sudah bilang, saya bukan orang hebat. Hanya orang-orang yang berdarah Kediri yang kelihatan di penerawangan saya. Saya nggak tahu bapaknya Mas Ari orang mana aslinya, tapi nggak kelihatan di penerawangan saya," lanjut Pak Kasim. Ari kemudian menjelaskan bahwa ibunya juga berasal dari Kediri, tetapi bapaknya adalah orang asli Surabaya yang sudah meninggal sekitar 4 tahun yang lalu. Ari tinggal bersama ibu dan seorang adiknya yang perempuan. Pak Kasim terlihat manggut-manggut. Ini seperti pembuktian kembali bahwa penerawangan Pak Kasim hanya manjur untuk orang-orang berdarah Kediri. Dan seperti pengakuannya, dia tidak bisa melihat apapun terhadap orang yang tidak memiliki darah Kediri. Tiba-tiba ada perasaan khusus di hatiku sebagai putra Kediri. Dalam hati aku bahkan berkelakar. Mungkin saja aku adalah keturunan Raja Jayabaya, raja terbesar kerajaan Kediri yang konon sangat terkenal dengan karyanya Jangka Jayabaya yang berisi ramalan-ramalan di masa depan, yang pelafalannya dalam bahasa Jawa adalah Jongko Joyoboyo. Pak Kasim kemudian mempersilahkan kami minum kopi yang dihidangkan istrinya, sambil berkali-kali berusaha menenangkan Ari. Tak lupa,
Dia menekankan bahwa jangan sampai kelebihannya disebarkan ke banyak orang, apalagi orang yang tidak berdarah Kediri. Pak Kasim mengulangi lagi bahwa dia hanya bisa menerawang dan membantu orang-orang yang berdarah Kediri. Tak terasa kami sudah cukup lama di situ dan sore pun tiba. Pak Kasim tiba-tiba terlihat memejamkan matanya beberapa saat kemudian. Dengan mendadak dia mengatakan, "Maaf mas, kayaknya Mas Ari harus segera pulang, tapi hati-hati di jalan." Kami kompak mengangguk dan bergegas pulang setelah Ari menyerahkan bungkusan plastik berisi gula dan beberapa bungkus rokok yang dibawanya dari rumah. Aku baru tahu, ternyata itu yang umum dibawa ke orang pintar. Kami pun pulang. Di tengah perjalanan kami membahas tentang kenapa kami segera disuruh pulang. Sama sekali tidak ada kesan Pak Kasim mengusir atau merasa terganggu karena kami terlalu lama. Kami sepakat dengan kesimpulan bahwa mungkin ada sesuatu terjadi di rumah Ari. Kali ini, aku merasa sebagai orang yang harus berusaha menenangkan Ari. Aku sempat khawatir dengan berbagai kemungkinan kenapa Pak Kasim minta kami segera pulang, tapi syukurlah perjalanan sangat lancar. Hari menjelang maghrib dan sekitar setelah 1 jam perjalanan, kami hampir sampai kembali di rumah Ari. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat kerumunan orang di rumah itu. Ari yang juga melihatnya memintaku mempercepat laju sepeda motor. Dan benar, kerumunan itu ada di rumah Ari. Ari segera melompat turun. Segera dia menerobos ke kerumunan orang yang banyak di depan rumahnya. Aku sempat bertanya ke orang-orang tentang apa yang terjadi. Ternyata Bu Sumarni kesurupan. Bu Sumarni adalah ibunya Ari yang perkiraanku umurnya hampir 60 tahunan. Pak Udin, orang yang kutanyai, menjelaskan bahwa tadi Bu Sumarni berteriak-teriak kencang, "Aku akan menghabisimu," dan itu berkali-kali dengan kalimat yang sama. Katanya kejadian itu berlangsung cukup lama sampai para tetangga memanggil Ustadz Rahman, seorang bersuku Bugis yang adalah salah satu tokoh agama di situ. Tapi sekarang sudah tenang, kata Pak Udin. Pak Udin juga menceritakan bahwa butuh 5 atau 6 orang untuk menahan gerakan Bu Sumarni yang meronta-ronta. Matanya merah dan lidahnya menjulur-julur. Aku tiba-tiba teringat kesurupan dengan gaya yang sama yang dialami Ari di rumah Pak Kasim tadi. Ari terlihat keluar dan sepertinya matanya mencari-cari aku. Dia kemudian bergegas menuju tempatku berdiri. Dia sempat menarikku agak menjauh dari kerumunan. Kemudian bercerita bahwa menurut para tetangga, ibunya mengalami kesurupan dengan kondisi sama dengan apa yang dialami tadi. Tapi alhamdulillah, ibu sudah tenang sekarang, katanya. Aku kemudian pamit pulang ke kosan untuk mandi dan sholat maghrib, sambil tak lupa mengulangi pesan Pak Kasim untuk selalu tenang dan banyak berdoa. Sesampai di kamar kos, pikiranku menerawang liar tentang kehebatan unik Pak Kasim dan terutama otakku berusaha merangkai kejadian-kejadian barusan. Cerita Pak Udin persis seperti yang menimpa Ari. Kalimatnya pun sama. Juga suara yang katanya seperti suara nenek-nenek yang parau dan kasar. Sebagai orang yang awam tentang dunia supranatural, aku benar-benar merasa tak sanggup memahami semuanya. Tadinya aku ingin kembali ke rumah Ari, terutama untuk melihat kondisi ibunya, karena beliau sudah kuanggap sebagai orang tuaku di perantauan ini. Tapi dengan berbagai pertimbangan, termasuk karena di sana masih banyak orang, kuurungkan niatku dan aku memilih untuk beristirahat. Aku hampir saja tertidur ketika ku dengar suara ketukan pintu kamar. Ternyata Ari. Kali ini tidak terlalu tergesa, tapi masih sangat jelas terlihat keletihan di wajahnya. "Maaf mas, aku ganggu." Itu kalimat pertamanya setelah kubukakan pintu. "Iya nggak apa-apa, ibu gimana?" tanyaku kemudian. "Ibu sudah baikan dan sudah istirahat ditemani Bude Suminah," jawabnya. Bude Suminah adalah tetangga terdekatnya yang sedikit lebih tua dan sepertinya itulah kenapa Ari memanggilnya Bude. "Aku mau cerita mas, ya semacam pengakuan dosa," ucap Ari dengan tertunduk. "Iya nggak apa-apa," kataku setelah Ari beberapa kali menanyakan apakah malam ini aku tidak terganggu. Kemudian Ari bercerita bahwa awal mula masalahnya adalah kehamilan Murni. Murni adalah seorang cewek yang dipacarinya sejak sekitar 6 bulan yang lalu. Katanya sebenarnya dia mencintai Murni, tapi dia tidak siap untuk menikah secepat ini. Masalahnya, Murni sudah terlanjur hamil 3 bulan.
Ari juga mengatakan bahwa dia sempat menawarkan aborsi tapi ditolak mentah-mentah oleh Murni dengan disertai ancaman. Aku kemudian berusaha menenangkan Ari dengan menawari segelas air putih kepadanya. Aku berusaha memahami kesulitan Ari. Belum punya pekerjaan tetap, tetapi dipaksa menikah oleh seorang cewek. Hanya saja, aku juga sedikit menekankan bahwa menghindari tanggung jawab bukanlah pilihan terbaik. Ari memang cukup dekat denganku. Tapi tentu saja dengan kesibukan kerjaku, aku tidak sampai mengurusi kehidupan pribadi dan asmaranya. Aku sudah dengar lama dia pacaran dengan Murni, tapi sejauh mana hubungan mereka, tentu aku merasa tidak berhak untuk tahu terlalu jauh. Tapi masalahnya satu, Mas. Ucap Ari lirih sambil terlihat seperti memejamkan mata dengan nafas yang berat. Kalimat itu jelas belum selesai, dan aku sabar menunggu kelanjutannya. Aku tidak yakin itu anakku. Ari terlihat berkaca-kaca mengucapkan kalimat itu. Aku menghela nafas panjang sambil menghisap dalam-dalam rokok yang baru kubakar. Apa yang membuatmu ragu? Tanyaku kemudian. Dengan berat, Ari menjawab. Aku mendapatinya sudah tidak perawan. Ya, aku merasa mulai paham titik permasalahannya. Aku merasakan posisi Ari yang agak sulit. Memaksa dirinya menikah tentu bukan solusi yang menjamin selesainya permasalahan. Tapi, tentu membiarkannya lari dari tanggung jawab juga bukan nasihat yang baik. Aku teringat sebuah fenomena unik pada banyak cowok Indonesia yang masih mengaku sebagai orang timur. Keperawanan seorang wanita sebagai istri adalah sebuah keharusan. Bahkan bagi seorang cowok yang sebenarnya bangsat dan telah meniduri banyak wanita sekalipun. Terus yang ada di pikiranmu bagaimana? Tanyaku berusaha meraba jalan pikiran Ari. Kalau boleh aku minta tolong, Mas, temani aku ke rumah Pak Kasim lagi. Pintanya dengan tatapan yang kelihatan sangat memelas. Sekarang? Tanyaku. Ya, kalau Mas nggak keberatan, jawabnya. Badanku terasa cukup capek malam itu. Perjalanan tadi siang ditambah menyaksikan hal-hal mengerikan tentu sangat menyita energi. Tapi aku sadar, kondisi segenting itu tidak selayaknya dikalahkan hanya oleh rasa capek. Oke, jawabku mantap. Akhirnya kami pun berangkat menuju rumah Pak Kasim lagi. Setelah aku memastikan bahwa kondisi Bu Sumarni baik-baik saja. Aku yang nyetir ya, pintaku ke Ari karena aku tidak terlalu yakin Ari cukup stabil mengendarai sepeda motor. Aku merasa sangat bisa membayangkan semua rasa kalut yang sedang menimpanya. Perjalanan malam itu pun alhamdulillah sangat lancar. Hanya saja memang udara sangat dingin dengan penerangan jalan yang minim. Di zaman itu, jalanan malam hari sangatlah sepi. Setiap sekitar 5 menit, mungkin hanya 2 atau 3 kendaraan yang berpapasan dengan kami selama perjalanan. Sekitar 1,5 jam perjalanan, kami pun sampai di rumah Pak Kasim. Ari langsung mengetuk pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Dugaanku Pak Kasim sudah tidur. Rumah-rumah di sekitarnya pun terlihat sudah sepi. Maklum, sudah hampir jam 12 malam ketika kami sampai di sana. Ternyata dugaanku sepertinya salah. Tak lama kemudian Pak Kasim membukakan pintu dan tak terlihat dia seperti bangun tidur. Kami pun masuk. Berkali-kali Ari memohon maaf karena kedatangannya selarut ini mengganggu istirahat Pak Kasim. Tapi Pak Kasim mengatakan bahwa nggak apa-apa, dia tidak merasa terganggu dan dia memang menunggu Ari datang malam ini. Saya memang menunggu sampean datang malam ini dan sampean memang harus datang. Ucap Pak Kasim yang membuatku berusaha menerka-nerka alasan kenapa Ari harus datang malam ini. Tanpa mendengar penjelasan Ari, Pak Kasim bercerita bahwa dia sudah tahu masalahnya. Bahwa Ari dipaksa menikahi seorang cewek dan disertai ancaman. Pak Kasim juga sekali lagi mengatakan bahwa karena cewek itu tidak berdarah ke diri, maka dia tidak sanggup menerawang wajah maupun namanya. Aku tiba-tiba teringat lagi penjelasan Pak Kasim tadi siang, bahwa penerawangannya hanya bisa dilakukan terhadap orang-orang berdarah Kediri. Saya tahu Mas Ari tidak ingin menikah saat ini. Masalahnya si cewek terlanjur hamil, tapi Mas Ari tidak yakin itu anaknya. Ucap Pak Kasim yang membuatku kagum dengan akurasi penerawangannya. Saya tidak bisa menyarankan terlalu banyak, Mas, tapi ini ada kabar buruk. Ucap Pak Kasim yang membuat kami berdua melongo. Pak Kasim kemudian melangkah masuk ke kamar. Aku dan Ari terlibat bincang-bincang tentang kemungkinan kabar buruk dari Pak Kasim.
Tak lama kemudian Pak Kasim keluar lagi. Ternyata dia masuk hanya untuk mengambil rokok. Pak Kasim menyalakan rokoknya, menghisap dalam-dalam dan tatapannya seperti menerawang jauh. Hening beberapa saat sampai keheningan itu dipecahkan oleh suara teriakan Ari dan dia pun pingsan. Kejadian siang tadi terulang lagi. Ari bangkit dari duduknya dengan mata merah dan mengeluarkan kata-kata yang persis dengan tadi siang. Aku akan menghabisimu. Kalimat itu diulang-ulang dengan suara parau yang berat. Suara itu jelas bukan suara Ari yang kukenal. Lebih seperti suara nenek-nenek yang sedang dikuasai amarah. Tak lama kemudian Ari terjatuh dan pingsan lagi. Kami berdua berusaha membopongnya dan mengembalikannya dalam posisi duduk di kursi. Pak Kasim membasuhkan air ke wajah Ari sambil mulutnya terlihat komat kamit melafalkan sesuatu. Hanya sekitar 5 detik kemudian Ari pun tersadar kembali. Pak Kasim mempersilahkan Ari meminum segelas air putih di depannya dan dengan suara penuh karisma menasihati Ari. Mas Ari harus tenang, jangan panik. Kabar buruk yang saya maksudkan adalah, maaf, sebaiknya Mas Ari tidak lari dari tanggung jawab. Cewek itu telah ditangani seseorang yang cukup kuat di daerah sekitar sini dan melibatkan kerajaan alam gaib yang paling kuat di sini. Maaf, saya sarankan Mas Ari tidak berusaha melawannya. Ari terlihat melongo mendengar penjelasan itu. Aku yang terpaku berusaha menerjemahkan kalimat Pak Kasim satu demi satu. Aku menduga ditangani seseorang yang cukup kuat maksudnya adalah dia telah minta tolong ke dukun yang sangat sakti. Tapi aku gagal memahami maksud daerah sekitar sini. Apakah di sekitar Pak Kasim atau daerah sekitar tempat tinggal Ari, di mana mereka berdua cukup berjauhan. Saran bahwa Ari tidak seharusnya melawan kuduga artinya Ari tidak perlu mencari dukun yang dirasa lebih sakti, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi tentu aku merasa tidak pantas untuk minta penjelasan lebih lanjut tentang hal itu semua kepada Pak Kasim. Ari masih terlihat terdiam dengan penjelasan Pak Kasim barusan. Saya kok yakin itu adalah jodoh yang baik bagi Mas Ari, lanjut Pak Kasim lagi. Singkat cerita, setelah nasihat-nasihat panjang dari Pak Kasim, Ari sepertinya luluh, entah mungkin karena terpaksa atau merasa ketakutan. Kami pun pulang setelah berkali-kali mengucapkan terima kasih, serta meminta maaf karena mengganggu waktu Pak Kasim di malam selarut itu. Kami pun pulang. Di perjalanan, aku mengingat ada 4 atau 5 kejadian mengerikan. Dari sisi jalan yang dipenuhi perkebunan kakao dan kelapa sawit yang gelap, melintaslah seorang nenek. Gerakannya seperti terbang melesat dengan cepat menyeberang, sambil berucap dengan suara parau yang berat, "Aku akan menghabisimu." Semuanya sama, 4 atau 5 kali selalu seperti itu. Aku berusaha melafalkan semua doa yang terlintas di benakku sepanjang perjalanan, dan kudengar Ari pun sepertinya melakukan hal yang sama. Aku memutuskan untuk tidak pernah berhenti menghadapi itu semua. Dengan kondisi penuh ketakutan, perjalanan pulang yang terasa sangat lama itu kami tempuh hanya dalam waktu 45 menit. Sekitar 2 kali lebih cepat dari waktu ketika kami berangkat. Singkat cerita, kami pun sampai di tempat kos. Ari yang terlihat pucat dan sangat keletihan sempat meminta waktuku untuk ngobrol lagi. Akhirnya, dia seperti berjanji kepadaku dia akan menikahi Murni. Waktu pun kemudian berjalan terlalu cepat. Mereka kemudian menikah dan anak pertama pun lahir, dengan tanggal lahir yang hanya berjarak 6 bulan dengan tanggal pernikahan Ari dan Murni. Sekitar 2 bulan setelah itu, aku pun harus pulang ke Jawa karena mutasi dan aku mendapat kenaikan jabatan. Kisah itu selalu teringat di benakku. Kisah mistis yang unik di Sulawesi Tengah. Minggu lalu, aku sempat menelpon Ari yang nomornya kudapat dari mantan rekan-rekan kerjaku di sana. Dia dan Murni kini telah mempunyai 3 orang anak dan dalam hati aku berdoa mereka langgeng dan bahagia. Tamat. Itu adalah kisah yang kami dapat dari Mas Wiwit, salah seorang teman kami yang pernah bekerja di Sulawesi Tengah. Pergaulan yang terlalu bebas sebelum menikah tentu tidaklah bisa dibenarkan.
Dan kita tidak boleh terlalu yakin dengan orang yang disebut orang pintar. Apapun kelebihannya, semuanya pasti atas izin yang maha kuasa. Kami dari tim Titah Misteri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.